Pada sesi yang lalu telah dibahas tentang perbedaan alur transmisi data pada komputer lama dengan komputer modern masa kini. Pada komputer yang lama, motherboardnya masih menggunakan sistem chipset konvensional semacam ini. Dia menggunakan chip not bridge dan short bridge. Ini sudah saya gambarkan dalam bentuk bagannya. Jadi contohnya CPU saya gambarkan di sini. Dan ini chip not bridge saya gambarkan di sini, sedangkan short bridge-nya kami gambarkan di sini. Nah, pada komputer yang lebih modern, komputer masa kini, dia sudah menggunakan sistem chipset tunggal atau single chipset. Di sini sudah saya gambarkan dalam bentuk bagan, di mana CPU-nya ini adalah ini, dan chipsetnya yang dikenal dengan nama PCH, Platform Controller Hub, adalah ini. Nah, bagi mereka yang belum melihat video yang pertama, silahkan Anda melihatnya, supaya nanti di sini tidak bingung. Nah, sekarang saya ulang penjelasan pada video yang lalu, secara sekilas saja. Data-data input yang berasal dari keyboard, mouse, hard disk, flash disk, SSD, dan lain-lainnya, pada dasarnya dia akan dikirim ke short bridge. Kemudian dilanjutkan ke not bridge, di mana di sini diterima oleh memory controller dan dialirkan ke RAM untuk disimpan di RAM. Apabila data tersebut akan diolah, maka data yang ada di RAM ini akan dikembalikan ke memory controller, kemudian disalurkan ke CPU. Data tersebut diolah di core CPU ini. Hasilnya akan dikembalikan ke not bridge, yaitu diterima oleh memory controller dan disimpan di RAM. Apabila akan ditampilkan di layar monitor, data yang ada di RAM ini akan dialirkan memory controller, kemudian diteruskan ke graphic controller, dan akhirnya dikirim ke monitor. Nah, sedangkan pada sistem chipset yang lebih baru, pada komputer yang lebih baru, yang menggunakan sistem chipset tunggal, yaitu PCH, berbeda alurnya. Data-data yang berasal dari alat input, misalnya dari keyboard, mouse, hard disk, SSD, dan lain-lainnya, dia langsung disalurkan ke chip PCH ini. Kemudian akan dilanjutkan, diteruskan ke prosesor, dan di sini diterima oleh memory controller. Kemudian data tersebut dikirim ke RAM dan disimpan di RAM. Apabila dia akan diolah, maka data yang ada di RAM ini dikembalikan ke memory controller, kemudian akan disalurkan ke core prosesor. Disinilah data itu nanti akan diolah. Hasilnya akan dikembalikan ke memory controller dan disimpan di RAM. Apabila dia akan ditampilkan di layar monitor, data yang di RAM ini akan dikirim ke memory controller, kemudian dikirim ke graphic controller, selanjutnya dikirim ke monitor. Nah, di sini ada perbedaan dalam alur transmisi datanya, di mana di sini lebih pendek. Mengapa itu terjadi? Sebenarnya memory controller dan graphic controller yang semula ada di not bridge itu sudah disatukan ke CPU-nya, diintegrasikan di sini. Sedangkan sisa-sisanya dari not bridge ini disatukan dengan short bridge-nya dan dia menjadi PCH ini. Dengan demikian di sini jalurnya akan menjadi lebih pendek. Perbedaan dari alur transmisi data ini mengakibatkan perbedaan dalam teknik perakitannya, terutama dalam penentuan perangkat yang kompatibel atau perangkat yang cocok. Misalnya kita mulai dari motherboard-nya dulu. Kalau kita memiliki motherboard yang digunakan pada komputer sistem lama yang masih menggunakan sistem chipset konvensional, untuk menentukan perangkat apa saja yang cocok, itu sangat bergantung kepada kedua chipnya. Mari kita lihat di bagian ini. Di mana not bridge ini terhubung langsung ke RAM, ke CPU, dan ke grafik. Jadi grafik card di situ. Untuk menentukan ketiga perangkat ini yang sesuai, yaitu CPU, RAM, dan grafik ini, sangat bergantung kepada chip not bridge-nya. Jenis chip not bridge yang berbeda akan menghendaki spesifikasi dari CPU, RAM, dan grafik yang berbeda. Misalkan
pada chipset yang lalu, pada komputer lama yang lalu, ada salah satu chipset yang sangat terkenal, yaitu chipset G31 atau G41. Itu sangat terkenal dulu itu. Nah, Anda silakan periksa chipset ini. Jenisnya apa? Misalnya dia jenisnya ternyata G41. Maka Anda bisa melihat di sini ada daftar, silakan cari di Google. Kalau motherboard itu, notebooknya itu G41, dia cocok dengan CPU ini. Sudah ada daftarnya. Dan cocok dengan memori ini. Ada daftarnya juga termasuk untuk grafiknya. Jadi untuk menentukan ketiga perangkat ini sangat bergantung pada jenis notebooknya. Sedangkan perangkat lainnya bergantung kepada jenis shortbreadnya. Nah, berbeda dengan yang sistem baru ini. Misalkan kita punya motherboardnya semacam ini, maka motherboard ini cocok dengan CPU apa? Ini bergantung kepada jenis dari PCH-nya ini. Jadi chipset yang tunggal ini, misalnya ya, dulu terkenal sekali ada PCH H61. Jadi chipsetnya ini adalah H61. Nah, di situ sudah ada daftarnya. Silakan Anda cari di Google. Jadi H61 itu cocoknya dengan prosesor apa saja. Nah, di sini akan terlihat. Anda tinggal pilih prosesor itu. Apabila prosesornya sudah ditemukan, maka Anda juga bisa menentukan di sini jenis RAM apa yang cocok dan grafik apa yang cocok. Anda juga bisa mencari di Google. Jadi Anda cari CPU yang telah Anda pilih tadi, kemudian carilah CPU ini cocoknya dengan RAM apa atau dengan grafik apa. Nah, di situ sudah ada daftarnya. Anda tinggal melihat saja. Jadi apa yang saya jelaskan ini semuanya adalah yang berbasis Intel. Untuk yang berbasis AMD sama saja ya, mirip semacam ini. Nah, di sini terjadi satu perbedaan. Kalau pada yang sistem lama, untuk menentukan CPU, RAM, dan grafik bergantung kepada notebooknya. Tapi di sini tidak. Untuk CPU-nya bergantung pada jenis PCH-nya, chipnya ini. Sedangkan untuk RAM dan grafiknya sangat bergantung pada CPU-nya. Jadi di sini berbeda cara menentukan perangkat yang kompatibel dengan motherboard-nya. Nah, ini ada perbedaan yang semacam itu. Otomatis nanti ini juga akan ada perbedaan dalam penanganan kerusakannya atau penanganan permasalahan yang terjadi antara komputer yang sistem lama dengan yang baru. Tentu ada perbedaan. Nah, untuk membahas itu akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda.